Selamat pagi saudaraku di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Tema sapaan Sabda Tuhan, buah yang manis pasti dari pohon yang baik. Bacaan Alkitab dari Matius 7 ayat 15 sampai dengan 17 mengatakan demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita pernah mendengar pepatah Melayu, bagai makan buah simalakama. Tidak dimakan ayah mati, kalau dimakan ibu mati. Buah simalakama atau dikenal juga dengan nama lain mahkota dewo atau Veleriae fructus, the crown of God. Nama yang indah, dikenali sebagai kalimat perandaian yang diartikan sesuatu keadaan di mana seseorang tidak mampu membuat suatu keputusan berdasarkan akal dan pikiran, karena apapun yang dikerjakan akan mendapat risiko besar sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Sementara keadaan tersebut harus dijalani. Di sebuah sungai hidup seekor buaya lapar yang sudah 3 hari tidak mendapat mangsa. Jika ia tidak juga mendapatkan mangsa, ia bisa mati. Ketika berenang, sang buaya melihat ada seekor bebek. Segera ditangkapnya bebek itu. Sembari menangis ketakutan, sang bebek berkata, "Ampun buaya, lepaskanlah aku. Dagingku hanya sedikit. Mangsalah kambing saja. Banyak kambing di hutan itu." Sembari menunjukkan taring tajamnya, sang buaya berkata, "Baiklah kalau begitu, antarkan aku ke tempat kambing-kambing sekarang." Sampai di sana, sang buaya berhasil menangkap seekor anak kambing. Si anak kambing menangis dan memohon, "Tolong, jangan makan aku. Aku masih sangat kecil. Dagingku tidaklah banyak. Mengapa engkau tidak memakan gajah saja yang dagingnya lebih banyak dariku?" "Baiklah, antarkan aku ke tempat gajah sekarang juga," kata buaya. Setibanya di sana, sang buaya melihat seekor anak gajah yang besar dan langsung mengejar serta menggigit kaki anak gajah tersebut. Si anak gajah pun berteriak dan meminta tolong kepada induknya. Sementara sang buaya terus saja berusaha untuk menjatuhkan anak gajah tersebut. Mendengar teriakan si anak, sekumpulan gajah pun akhirnya mendatangi dan menginjak buaya sehingga tidak bisa bernafas. Sang buaya tidak mampu melawan beberapa gajah besar, apalagi ia dalam keadaan lapar. Dan matilah buaya itu karena kehabisan tenaga. Buaya diperhadapkan dengan si malakama. Karena lapar, ia terpengaruh oleh suara sekitarnya, agar ia memilih mangsa buruan yang lebih besar. Sementara itu perut lapar dia diabaikan, demi memburu mangsa yang akan memuaskannya dan akhirnya mati. Peringatan akan nafsu membinasakan hidup bersesama nampak jelas dalam ungkapan Yesus dengan kata, "Waspadalah." Mereka itu pengajar, guru, pendidik palsu yang menyampaikan pengajaran yang membingungkan, cenderung meracuni dan membinasakan. Mereka berpura-pura memiliki kelembutan domba, tetapi di balik semua kepura-puraan lembut itu ada taring tajam yang mematikan. Domba-domba dibuat terbuai, dan ketika tidak menyadari bahaya yang mematikan itu, tiba-tiba mereka sudah digiring menjauh dari Tuhan, sang sumber kehidupan, dan tunduk kepada para nabi palsu.
Dengan segera Yesus menuding kepada sifat asli bawaan dari buah beracun dengan pohonnya. Yesus memperlihatkan sifat bawaannya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk berpikir dengan jernih, bahwa sebagai domba yang lembut bukan berarti lemah. Kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi adalah penjelmaan sebuah kekuatan. Mengapa Yesus membandingkan buah beracun dengan buah manis anggur dan buah ara? Buah anggur dan buah ara manis rasanya, selaras dengan pohon yang baik. Yang dimaksud dengan buah di sini adalah pertobatannya. Mengapa pertobatan begitu penting? Pertobatan menyangkut keseluruhan diri untuk meninggalkan racun dosa dan berbuah segar bagi dirinya maupun orang-orang yang ada di dekatnya. Seorang yang benar-benar bertobat tidak hanya melihat dosa sebagai yang menjijikkan dan keji dan patut ditolak, tapi dia benar-benar menolaknya dan membenci hal itu dalam hatinya. Pertobatan berarti perubahan. Perubahan apa yang Anda pikirkan? Perubahan apa yang Anda inginkan? Perubahan apa yang Anda lakukan dan katakan? Ini adalah bukti iman yang sesungguhnya atau otentik. Colin S. Smith. Rasul Paulus menunjukkan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Dosa adalah yang membuat sakit dan mematikan jiwa. Pertobatan dan kesucian adalah yang menghidupkan jiwa. Dengan senantiasa menghasilkan buah pertobatan, kita membangun kehidupan yang semakin bermakna. Robert Robinson yang hidup pada tahun 1735 sampai dengan 1790, seorang anak yatim piatu dan tinggal di rumah piatu. Di masa remajanya, ia bergabung dengan para preman yang buruk kelakuannya. Di suatu hari, setelah mendengar ramalan seorang gypsy bahwa Robinson akan mempunyai anak cucu yang baik, ia ingin meninggalkan dunia gelapnya dengan mengajak teman-temannya ke gereja. Firman Tuhan saat itu diambil dari Injil Matius 3 ayat yang ke-7. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Firman itu bukannya membuat Robinson bertobat, melainkan membuatnya marah dan jengkel. Setelah sampai 3 tahun lamanya, Robinson tidak lagi ke gereja. Ia dapat berdamai dengan Tuhan. Kemudian ia kembali ke gereja. Di usia ke-20 tahun, Robinson menjadi pengkhotbah di suatu gereja. Dan 2 tahun kemudian di tahun 1758, ia menciptakan lagu yang berisi teriakan bahagia karena Tuhanlah yang membimbingnya ke jalan yang baik dan benar. Berjudul, Come Thou Fount of Every Blessing. Tercatat dalam Kidung Jemaat 240A dengan judul Datanglah ya Sumber Rahmat. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Saudara, berubah itu tidak mudah. Perubahan dapat mewujud ketika orang yang ingin perubahan dapat memerlukan proses yang harus dihargai. Kita bisa berkata kepada diri kita
ketika berkaca, bercermin dengan acungan jempol, kamu itu hebat. Jika Roh Allah yang Maha Kuasa bekerja, jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Oswald Chambers. Anugerahku cukup bagimu. Apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna dalam engkau. 2 Korintus 12 ayat 9a. Selamat pagi, Tuhan memberkati.